Terungkap hubungan Trump dan Netanyahu retak sejak lama. Timnas Iran diizinkan memasuki wilayah Amerika Serikat 2 hari sebelum pertandingan Piala Dunia. Trump bakal menyerahkan trofi kepada juara Piala Dunia 2026. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Jentira, berikut berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Trump meminta Kongres menyetujui tambahan anggaran sekitar 1.574 triliun rupiah. Dana ini sebagian besar akan digunakan menutup biaya perang Iran serta mendanai sejumlah program prioritas pemerintah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu 24 Juni 2026 mengajukan permintaan tambahan anggaran sebesar 87,6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.574 triliun rupiah kepada Kongres. Sebagian besar dana akan dialokasikan menutup biaya operasi militer Amerika Serikat dalam konflik dengan Iran. Selain untuk keperluan Pentagon, anggaran juga mencakup bantuan bagi petani Amerika, penanganan wabah Ebola di Afrika Tengah, serta pembiayaan sejumlah proyek infrastruktur dalam negeri. Usulan ini diajukan sehari setelah Kongres meluluskan resolusi simbolis mendesak agar setiap tindakan militer terhadap Iran mendapat otorisasi resmi dari anggota parlemen. Direktur Anggaran Gedung Putih Russell Forge menyampaikan permintaan ini melalui surat kepada Ketua DPR Amerika Serikat Mike Johnson dengan menyebut kebutuhan dana sebagai langkah penting dan mendesak. Proposal ini diperkirakan akan menghadapi tantangan berat di Kongres. Alasannya, sejumlah anggota Partai Demokrat menolak kebijakan perang terhadap Iran. Sebagian politisi Partai Republik mempertanyakan besar biaya, tujuan, serta peluang berakhir konflik. Di Senat, rancangan undang-undang pengeluaran membutuhkan dukungan 60 suara untuk dilanjutkan. Kondisi ini membuat pemerintah Trump memerlukan dukungan lintas partai agar usulan tambahan anggaran bisa disetujui. Informasi selanjutnya, hubungan Presiden Trump dan Perdana Menteri Netanyahu disebut diliputi ketegangan sejak lama. Fakta ini diungkap dalam sebuah buku baru, mengisahkan sejumlah percakapan dan kritik keras Trump terhadap pemimpin Israel Netanyahu. Hubungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu disebut diliputi ketegangan sejak lama. Fakta ini diungkap dalam sebuah buku baru mengisahkan sejumlah percakapan dan kritik keras Trump terhadap pemimpin Israel Netanyahu. Buku berjudul Regime Change Inside the Imperial Presidency of Donald Trump karya jurnalis Maggie Haberman dan Jonathan Swan mengungkap klaim mengenai memanas hubungan Donald Trump dan Benjamin Netanyahu. Buku berjudul Regime Change Inside the Imperial Presidency of Donald Trump karya jurnalis Maggie Haberman dan Jonathan Swan mengungkap klaim mengenai memanas hubungan Donald Trump dengan Benjamin Netanyahu. Menurut buku, ketegangan memuncak dalam sebuah pembicaraan telepon pada September 2025. Saat itu, Trump sedang mendorong kesepakatan gencatan senjata mengakhiri perang di Gaza. Dalam percakapan yang dihadiri utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff dan Jared Kushner, Trump menyampaikan kritik tajam kepada Netanyahu. Trump mengatakan banyak pihak kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin Israel Netanyahu. Trump memperingatkan Netanyahu agar tidak mundur dari usulan gencatan senjata yang diajukan pemerintah Amerika Serikat. Isi buku juga menyebutkan hubungan keduanya semakin memanas saat perbedaan pandangan mengenai konflik di Gaza, kebijakan terhadap Iran, serta operasi militer Israel di Lebanon. Trump diklaim pernah menyebut Netanyahu sebagai sosok sulit dipercaya dan menilai langkah-langkah militer Israel berisiko mengganggu upaya perdamaian yang didukung Washington. Belum ada tanggapan resmi dari pihak Donald Trump maupun Benjamin Netanyahu mengenai isi buku.
Ya pemirsa, Presiden Trump mengklaim Turki hampir terlibat dalam perang Iran di pihak Tehran. Trump mengklaim keterlibatan Turki berhasil dicegah setelah ia meminta Presiden Recep Tayyip Erdogan tidak membawa negaranya masuk ke dalam konflik. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Turki hampir terlibat dalam perang Irak di pihak Teheran melawan Israel. Namun menurut Trump, keterlibatan berhasil dicegah setelah ia meminta Presiden Recep Tayyip Erdogan tidak membawa negaranya masuk ke dalam konflik. Pernyataan ini disampaikan Trump di Gedung Putih pada Kamis 25 Juni 2026. Menurut Trump, ia secara langsung meminta Erdogan agar Turki tidak ikut terjun ke dalam perang. Trump menyatakan permintaan tersebut dipenuhi pemimpin Turki. Selain membahas konflik Timur Tengah, Trump memastikan akan menghadiri KTT NATO yang dijadwalkan berlangsung di Ankara. Ia menyebut kehadirannya sebagai bentuk penghormatan kepada Presiden Erdogan. Dalam kesempatan yang sama, Trump menanggapi permintaan Turki memperoleh pesawat tempur F-35 beserta mesin yang dibutuhkan bagi program pesawat tempur buatan dalam negeri. Trump mengatakan pemerintahannya akan mempertimbangkan langkah memenuhi kepentingan Turki. Belum ada tanggapan pemerintah Turki atas pernyataan Trump. Kabar berikutnya, pemerintah Amerika Serikat memberikan kelonggaran kepada timnas Iran selama mengikuti Piala Dunia 2026. Skuad Iran kini diizinkan memasuki wilayah Amerika Serikat 2 hari sebelum pertandingan, setelah sebelumnya hanya diperbolehkan datang sehari menjelang laga. Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat mengumumkan perubahan kebijakan perjalanan bagi timnas Iran pada Selasa 24 Juni 2026. Melalui kebijakan baru ini, skuad Iran diizinkan memasuki wilayah Amerika Serikat 2 hari sebelum pertandingan melawan Mesir di Seattle pada Sabtu 27 Juni 2026. Meski demikian, seluruh rombongan tim tetap diwajibkan meninggalkan Amerika Serikat setelah pertandingan berakhir dan kembali ke markas mereka di Tijuana, Meksiko. Direktur Eksekutif Satuan Tugas FIFA Gedung Putih Andrew Giuliani menjelaskan perubahan kebijakan ini telah direncanakan sejak awal. Pemerintah terlebih dahulu mengevaluasi 2 perjalanan sebelumnya yang dinilai berjalan lancar. Menurutnya, tambahan 1 hari diberikan agar timnas Iran memiliki waktu lebih baik untuk beradaptasi dengan perjalanan menuju Seattle. Federasi Sepak Bola Iran mengonfirmasi tim akan bertolak dari Tijuana pada Rabu 25 Juni 2026 dan menjalani sesi latihan di Universitas Washington pada Kamis 26 Juni 2026. Sebelumnya, pihak Iran berulang kali menyampaikan keluhan atas aturan perjalanan yang dinilai merugikan tim. Pelatih Amer Galenoi menyatakan skuadnya memiliki waktu kurang dari 24 jam untuk beradaptasi sebelum pertandingan. Iran Ali Reza Jahanbakhsh juga meminta agar timnya mendapat perlakuan sama dengan negara peserta Piala Dunia lain. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026. Tetap saksikan Mata Dunia. Anda kembali menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, ribuan pendukung timnas Meksiko memadati alun-alun Zocalo di Mexico City menyaksikan laga terakhir fase grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Ceko. Meski pertandingan belum dimulai, para fans merayakan kepastian El Tri lolos ke babak berikutnya. Ribuan supporter timnas Meksiko berdatangan ke kawasan Zocalo, Mexico City menyaksikan pertandingan El Tri melawan Republik Ceko dalam ajang Piala Dunia 2026 Kamis dini hari 25 Juni 2026 waktu Indonesia. Mengenakan jersey kebanggaan tim nasional, para penggemar memadati area FanFest yang dijaga ketat petugas keamanan. Sejumlah fans mengaku datang bukan hanya untuk menonton pertandingan, tetapi juga merasakan suasana pesta sepak bola yang langka terjadi di negara mereka. Seorang pendukung menyatakan bahwa apapun hasil pertandingan, mereka sudah merasa senang karena bisa menjadi bagian dari momen bersejarah Piala Dunia di tanah air. Selama menunggu pertandingan dimulai, banyak pengunjung menghabiskan waktu dengan menikmati makanan dan minuman yang dijual di area FanFest. Meski harus mengeluarkan biaya cukup besar, para fans menilai pengalaman menyaksikan Piala Dunia di Meksiko merupakan kesempatan tak datang 2 kali. Diperkirakan antara 50 hingga 55 ribu orang memadati kawasan FanFest memberikan dukungan kepada El Tri.
Pertandingan melawan Republik Ceko menjadi laga terakhir Meksiko di grup A. Sebelumnya, El-Tri memastikan tiket ke babak berikutnya setelah meraih 2 kemenangan beruntun atas Afrika Selatan dan Korea Selatan. Ya pemirsa, timnas Meksiko menutup fase grup Piala Dunia 2026 dengan hasil sempurna. Kemenangan telak 3 gol tanpa balas atas Republik Ceko membawa El-Tri melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup A. Hasil ini membuat Republik Ceko mengakhiri perjalanan mereka di Piala Dunia 2026. Ribuan pendukung timnas Meksiko tumpah ke jalanan Mexico City merayakan kemenangan tim kebanggaan mereka atas Republik Ceko. Pusat perayaan terlihat di kawasan Angel of Independence dan air mancur Cibeles dipadati lautan supporter berbalut warna hijau, putih, dan merah. Meski hujan mengguyur kota, antusias penggemar tidak surut. Mereka merayakan kemenangan dengan payung dan jas hujan. Dalam pertandingan terakhir grup A yang digelar di Stadion Mexico City, El-Tri menampilkan permainan dominan dan menang 3 gol tanpa balas. Mateo Haves membuka keunggulan Meksiko sebelum Joaquin Quinones dan Roberto Alvarado menambah 2 gol lain memastikan kemenangan. Hasil ini membuat Meksiko menyapu bersih 3 pertandingan fase grup dan mengumpulkan 9 poin sempurna. Sebagai juara grup A, Meksiko berhak melaju ke babak 32 besar dan akan menjalani pertandingan berikutnya pada 30 Juni 2026. Sementara itu, Republik Ceko harus mengakhiri perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 setelah hanya mengumpulkan 1 poin dari 3 pertandingan fase grup. Ya pemirsa, ribuan pendukung timnas Meksiko tumpah ke jalanan Mexico City merayakan kemenangan telak 3 gol tanpa balas atas Republik Ceko. Meski diguyur hujan, antusias para fans tak surut setelah El-Tri memastikan diri lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup A. Suasana meriah menyelimuti kawasan Angel of Independence di Mexico City usai timnas Meksiko menundukkan Republik Ceko dengan skor 3-0. Ribuan pendukung memadati jalanan utama ibu kota, termasuk kawasan Paseo de la Reforma sambil mengibarkan bendera dan menyanyikan yel-yel dukungan. Meski hujan terus mengguyur, perayaan tetap berlangsung hingga larut malam. Kemenangan atas Republik Ceko memastikan pasukan Javier Aguirre menyapu bersih 3 pertandingan fase grup dengan 9 poin sempurna. Tak hanya menjadi juara grup A, Meksiko juga berhasil menjaga gawang mereka tetap rawan sepanjang fase grup. Sejumlah pendukung mengaku bangga dengan penampilan El-Tri dinilai menunjukkan semangat juang dan kekompakan tinggi. Mereka optimistis tim kebanggaan mereka mampu melangkah lebih jauh di turnamen yang digelar di tanah air. Para fans menekankan bahwa keberhasilan timnas Meksiko merupakan hasil dukungan seluruh lapisan masyarakat yang bersatu memberikan semangat kepada El-Tri. Pada babak 32 besar, Meksiko akan menghadapi salah satu tim peringkat ketiga terbaik dari grup C, E, F, H, atau I pada Rabu 1 Juli 2026. Ya, sementara itu ribuan pendukung Korea Selatan memadati Gwanghwamun Square di Seoul harus menelan kekecewaan setelah tim kesayangan mereka takluk 1 gol tanpa balas dari Afrika Selatan pada laga terakhir grup A Piala Dunia 2026. Hasil ini membuat peluang Korsel lolos ke babak berikutnya masih belum pasti. Ribuan penggemar sepak bola Korea Selatan berkumpul di Gwanghwamun Square, Seoul menyaksikan langsung melalui layar raksasa pertandingan tim Taeguk Warriors melawan Afrika Selatan pada Kamis 25 Juni 2026. Sepanjang pertandingan, para supporter memberikan dukungan dan sorakan bagi timnas Korea Selatan. Namun suasana berubah menjadi hening saat Afrika Selatan berhasil memecah kebuntuan melalui gol Tapelo Maseko pada menit ke-63. Gol ini menjadi satu-satunya pembeda dalam laga digelar di Monterrey dan memastikan kemenangan Afrika Selatan dengan skor 1-0. Hasil itu mengantarkan Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar sebagai runner-up grup A mendampingi Meksiko keluar sebagai juara grup.
Di Seoul, banyak pendukung mengaku sangat kecewa karena yakin Korea Selatan mampu meraih kemenangan dalam pertandingan kali ini. Sebagian fans menilai timnas Korea Selatan membuang terlalu banyak peluang pada babak pertama dan gagal melakukan penyesuaian taktik efektif pada babak kedua. Meski demikian, mereka tetap memberikan apresiasi kepada para pemain yang telah berjuang hingga akhir pertandingan. Korea Selatan harus menunggu hasil pertandingan grup lain untuk mengetahui apakah mereka bisa melaju ke fase selanjutnya sebagai salah satu dari 8 tim peringkat ketiga terbaik. Ya, kabar berikutnya, pemirsa, ratusan pendukung timnas Maroko turun ke jalanan di ibu kota Rabat merayakan kemenangan dramatis atas Haiti pada Piala Dunia 2026. Hasil ini memastikan Singa Atlas melaju ke babak 32 besar. Suasana meriah menyelimuti kota Rabat, Maroko setelah tim nasional mereka berhasil mengambilkan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Ratusan pendukung berkumpul di sebuah alun-alun kota untuk menyaksikan pertandingan terakhir grup C melawan Haiti Kamis pagi 25 Juni 2026 waktu Indonesia. Laki-laki, perempuan, hingga anak-anak turut membadati ke lokasi nonton bareng dan memberikan dukungan sepanjang pertandingan. Setiap serangan Maroko disambut sorakan meriah dan suara gemuruh langsung pecah saat Singa Atlas berhasil mencetak gol. Sempat tertinggal lebih dahulu, Maroko menunjukkan semangat juang tinggi dan berhasil membalikkan keadaan untuk menang dengan skor 4-2. Kemenangan ini diraih dalam laga berlangsung di Atlanta Stadion pada putaran terakhir fase grup C. Hasil ini menempatkan Maroko di posisi runner-up grup C di bawah Brasil keluar sebagai juara grup. Keberhasilan lolos ke babak 32 besar disambut penuh kegembiraan para pendukung merekanya hingga larut malam. Pada babak berikutnya, Maroko akan menghadapi juara grup F di Estadio Monterrey pada 29 Juni 2026. Ya, pemirsa, meski diguyur hujan deras, puluhan penggemar tetap memadati area di depan hotel tempat menginap timnas Spanyol di Guadalajara, Meksiko. Mereka datang menyambut kedatangan La Roja menjelang laga penentu melawan Uruguay di Piala Dunia 2026. Puluhan pendukung timnas Spanyol bertahan di tengah hujan deras dan cuaca buruk menyambut kedatangan skuad La Roja di Guadalajara, Meksiko. Para fans berkumpul di depan Hotel JW Marriott, tempat timnas Spanyol menginap menjelang pertandingan ketiga mereka di Piala Dunia 2026. Di balik pembatas dan penjagaan ketat petugas keamanan, para pendukung berusaha mendapatkan sekilas pandangan terhadap para pemain yang baru tiba. Sorak-sorai terdengar saat bis tim membawa para pemain memasuki area hotel. Dua bintang muda Spanyol, Pedri dan Lamine Yamal, menjadi pemain paling banyak menyita perhatian para penggemar. Sejumlah fans mengaku memiliki ikatan khusus dengan sepak bola Spanyol dan merasa sangat beruntung dapat melihat langsung tim favorit mereka. Mereka menilai momen ini sebagai kesempatan langka yang mungkin tidak akan terulang lagi dalam waktu dekat. Spanyol datang ke Guadalajara dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde dan menang telak 4-0 atas Arab Saudi. Hasil ini menempatkan La Roja dalam posisi kuat memperebutkan status juara grup H. Spanyol akan menghadapi Uruguay di Estadio Akron, salah satu venue Piala Dunia 2026 di Meksiko pada Sabtu 27 Juni 2026 waktu Indonesia. Uruguay masih mencari kemenangan pertama mereka setelah 2 kali bermain imbang di fase grup. Ya, selanjutnya ribuan penggemar Brasil di Dhaka, Bangladesh turun ke jalanan merayakan kemenangan tim Samba atas Skotlandia di Piala Dunia 2026. Kemenangan 3 gol tanpa balas itu membawa Brasil menjadi juara grup C dan membangkitkan optimis menuju babak selanjutnya. Jalanan kota Dhaka dipenuhi suasana pesta setelah timnas Brasil menundukkan Skotlandia dengan skor 3-0 pada laga terakhir fase grup Piala Dunia 2026 Kamis pagi 25 Juni 2026 waktu Indonesia. Ribuan penggemar mengenakan jersey kuning kebanggaan Selecao dan berkumpul menyaksikan pertandingan secara bersama-sama.
Usai peluit akhir berbunyi, para supporter merayakan kemenangan dengan menyalakan asap berwarna hijau dan kuning serta membunyikan vuvuzela. Kemenangan ini juga menandai penampilan perdana Neymar Junior di Piala Dunia 2026 setelah menunggu lama akibat cedera. Sejumlah penggemar menilai kehadiran Neymar memberikan tambahan kepercayaan diri bagi tim dan diharapkan dapat menjadi faktor pembeda pada babak selanjutnya. Meski puas dengan hasil diraih, para fans menilai Brazil masih perlu memperbaiki koordinasi antar lini, terutama di sektor pertahanan dan lini tengah. Dalam pertandingan ini, Vinicius Junior menjadi bintang dengan mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Matheus Cunha menambah 1 gol lain untuk memastikan kemenangan. Brazil berhasil bangkit setelah hasil imbang melawan Maroko di laga pembuka dan kemudian meraih 2 kemenangan beruntun. Selanjutnya, tim 5 kali juara dunia ini akan melanjutkan perjuangan di babak 32 besar 29 Juni dengan lawan menunggu hasil pertandingan grup akhir. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadirkan informasi Trump serahkan trofi kepada juara Piala Dunia 2026. Mata Dunia akan segera kembali. Anda kembali menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, Presiden Trump mengungkapkan Presiden FIFA Gianni Infantino memintanya menyerahkan trofi kepada juara Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan Trump saat bertemu Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte di Gedung Putih. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Presiden FIFA Gianni Infantino memintanya menyerahkan trofi Piala Dunia 2026 kepada tim juara. Pernyataan ini disampaikan Donald Trump saat menerima kunjungan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte di Gedung Putih, Washington DC. Dalam keterangannya, Trump memuji kinerja Infantino yang akrab ia sapa dengan nama Johnny. Trump juga menilai penyelenggaraan Piala Dunia 2026 berjalan sukses dan mencatat antusias luar biasa dari para penggemar. Menurut Trump, ajang sepak bola terbesar di dunia ini mencatat angka kehadiran dan perhatian publik belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam sela perbincangan, Trump berkelakar soal peluang tim nasional Belanda melaju hingga partai final. Piala Dunia 2026 digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Ya, kecintaan terhadap Lionel Messi tak mengenal batas negara. Di Ichapur, wilayah Benggala Barat, India, para penggemar merayakan ulang tahun ke-39 sang mega bintang Argentina dengan pesta meriah bernapaskan warna biru dan putih khas tim tangguh. Puluhan penggemar Lionel Messi berkumpul di Ichapur, Benggala Barat merayakan ulang tahun ke-39 Kapten Timnas Argentina. Suasana lokasi dipenuhi bendera Argentina, spanduk bergambar Messi, serta dekorasi biru putih mendominasi area perayaan. Acara berlangsung di rumah Shiv Shankar Patra, seorang penjual teh sekaligus penggemar berat Messi. Ia mengecat seluruh rumahnya dengan warna kebanggaan timnas Argentina. Dalam perayaan ini, para fans memotong kue ulang tahun, menyanyikan lagu selamat ulang tahun, dan menggelar upacara pemberkatan untuk patung Lionel Messi. Kue ulang tahun dibagikan kepada anak-anak dan warga sekitar yang turut hadir meramaikan acara. Para penggemar memuji konsistensi Messi dinilai masih mampu tampil gemilang meski menginjak usia 39 tahun. Mereka optimis Argentina mampu di Piala Dunia berkat kualitas tim dan kehadiran Messi sebagai pemimpin di lapangan. Saat ini Messi menjalani Piala Dunia ke-6-nya bersama Argentina dan terus menunjukkan performa yang impresif. Sang kapten menjadi sosok kunci bagi tim asuhan Lionel Scaloni dalam upaya mempertahankan gelar juara dunia. Bagi banyak penggemar di India, Lionel Messi bukan sekedar pemain sepak bola, melainkan sosok inspiratif dianggap sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah olahraga dunia. Ya, pemirsa, kemarahan melanda pendukung Atletico Madrid setelah penyerang andalan mereka Julian Alvarez dikabarkan ingin meninggalkan klub. Meski masih terikat kontrak hingga tahun 2030, keinginan sang pemain untuk hengkang memicu gelombang kritik dan kecaman dari para supporter.
Para pendukung Atletico Madrid mengaku kecewa dan marah setelah Julian Alvarez menyatakan keinginannya meninggalkan klub. Sejumlah fans menilai sikap penyerang asal Argentina ini sebagai bentuk pengkhianatan lantaran dukungan besar selama ini diberikan kepadanya. Seorang supporter mengatakan Alvarez selalu mendapatkan perlakuan baik dari klub dan penggemar, termasuk saat mengalami puasa gol selama 3 bulan. Keinginan sang pemain untuk pergi dinilai menyakitkan hati para pendukung selama ini terus memberikan dukungan. Bahkan sebagian fans secara terbuka melontarkan kecaman keras dan menyebut Alvarez sebagai sosok tidak menepati komitmen. Meski demikian, ada supporter yang memilih bersikap lebih bijak. Mereka menilai setiap pemain berhak menentukan masa depan, namun kontrak masih berlaku tetap harus dihormati. Julian Alvarez bergabung dengan Atletico Madrid dari Manchester City pada tahun 2024. Menurut laporan media, Alvarez ingin meninggalkan Atletico untuk mewujudkan mimpi pribadi dan menilai kepindahan akan menjadi solusi terbaik bagi semua pihak. Saat ini, Alvarez masih memperkuat timnas Argentina dalam ajang Piala Dunia. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini, terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.